Jejak awal di kota Batavia. Matahari sore menyoroti bangunan tua di kawasan Kota Tua, Jakarta. Gedung bercat putih dengan jendela-jendela besar itu berdiri anggun, seolah menjadi saksi bisu perjalanan panjang bangsa. Di depan gedung itu, seorang pria parubaya bernama Pak Darmawan, seorang sejarawan yang gemar menelusuri jejak-jejak kolonial, berdiri dengan penuh kekaguman. Di sampingnya, ada Raka, mahasiswa sejarah yang tengah menyiapkan skripsi tentang perbankan di Indonesia. Mereka berdua tengah memulai perjalanan panjang, sebuah penelusuran tentang Museum BNI Jakarta, gedung bersejarah yang dahulu merupakan kantor salah satu bank tertua dan paling berpengaruh di Indonesia. Raka, ujar Pak Darmawan sambil menepuk bahu muridnya itu, gedung ini bukan sekadar bangunan tua. Ia adalah pintu masuk menuju sejarah panjang ekonomi bangsa. Untuk memahami Museum BNI, kita harus kembali ke masa lalu, ke zaman ketika Batavia masih dipenuhi aroma rempah, suara derap kuda, dan hiruk-pikuk pelabuhan Sunda Kelapa. Raka mengangguk pelan, lalu mulai menyalakan alat perekamnya. Ia ingin setiap kata dari gurunya terekam jelas, agar bisa menjadi bahan penulisan kisah yang hidup. Awal mula di Batavia. Cerita bermula pada tahun 1946. Namun, jejak penting yang mengantarkan pada berdirinya Bank Negara Indonesia jauh lebih tua dari itu, ketika Batavia masih berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Kota ini bukan sekadar pusat pemerintahan Hindia Belanda, melainkan juga jantung perdagangan internasional. Gedung-gedung megah bergaya arsitektur Eropa mulai menghiasi kawasan sekitar Stadhuis, sekarang Museum Fathahillah. Pak Darmawan berjalan pelan sambil menunjuk gedung-gedung lain di sekitar alun-alun Kota Tua. Di masa itu, Raka, banyak bank asing mendominasi perdagangan. Bank-bank Belanda, Inggris, hingga Tiongkok, semua berdiri megah di sini. Namun bangsa kita belum punya bank sendiri. Kita hanya jadi penonton, bahkan di tanah air kita sendiri. Raka mencatat kalimat itu. Ia membayangkan bagaimana getirnya bangsa ini tidak memiliki kendali atas ekonomi sendiri, sementara rakyat berjuang mempertahankan kemerdekaan dengan darah dan air mata. Lahirnya Bank Negara Indonesia. Perubahan besar terjadi setelah proklamasi 17 Agustus 1945. Indonesia yang baru lahir membutuhkan fondasi ekonomi yang kuat. Maka pada 5 Juli 1946, Bank Negara Indonesia resmi berdiri, dengan tokoh utama Margono Djoyohadikusumo sebagai pendirinya. Margono itu luar biasa, jelas Pak Darmawan dengan penuh semangat. Ia sadar, bangsa ini takkan bisa berdiri tegak hanya dengan senjata. Kita butuh simbol kedaulatan ekonomi. Maka lahirlah BNI, bank pertama milik Republik Indonesia. BNI bukan sekadar lembaga keuangan. Ia adalah benteng pertahanan ekonomi, sebuah pernyataan bahwa Indonesia bisa berdiri di atas kaki sendiri, meski tekanan dari Belanda dan dunia internasional begitu kuat. Gedung di Kota Tua. Raka menatap bangunan besar yang kini berdiri kokoh sebagai Museum BNI. Gedung itu dahulu adalah kantor cabang penting. Arsitekturnya khas, bergaya indische dengan sentuhan modern. Pilar-pilar tinggi dan jendela besar bukan hanya memberi kesan megah, tapi juga melambangkan keterbukaan dan kepercayaan. Di masa lalu, gedung ini ramai oleh aktivitas para pegawai bank, nasabah, hingga pejabat negara. Suara mesin ketik bergema, tumpukan berkas menumpuk di meja kayu jati, dan bau tinta bercampur kertas memenuhi ruangan. Pak Darmawan tersenyum, bayangkan, Raka. Di ruangan ini dulu, uang pertama Republik Indonesia, yang kita sebut ori, mulai dicetak dan diedarkan. Bayangkan betapa degup jantung para pegawai saat itu, ketika mereka sadar bahwa mereka sedang menorehkan sejarah. Suasana politik dan ekonomi. Namun, perjalanan BNI tidaklah mudah. Pada tahun-tahun awal, Belanda masih berusaha kembali berkuasa. Ekonomi Indonesia kacau, inflasi tinggi, dan kepercayaan masyarakat diuji. Di tengah kekacauan itu, BNI harus bertahan sebagai bank nasional yang masih sangat muda. Raka, kata Pak Darmawan lirih, BNI itu ibarat bayi yang dipaksa berlari. Ia lahir di tengah gempuran perang, blokade ekonomi, dan tekanan diplomasi. Tapi justru dari sanalah lahir kekuatan sejati bangsa kita. Raka tersentuh. Raka menutup bukunya sebentar. Ia merasa seolah-olah bisa melihat bayangan masa lalu.
Para pegawai dengan pakaian putih-putih, wajah penuh semangat, bekerja keras meski gaji tak seberapa. Mereka tidak hanya bekerja untuk hidup, tapi bekerja demi masa depan bangsa. Pak, rasanya saya bisa mendengar mereka, ujar Raka dengan suara bergetar. Pak Darmawan menepuk pundaknya dengan lembut. Itulah kenapa kita harus menulis sejarah, Nak, supaya suara-suara dari masa lalu itu tidak hilang. Narasi pertama ini pun berakhir dengan gambaran bahwa BNI lahir bukan sekadar sebagai bank, melainkan simbol perjuangan ekonomi bangsa. Gedung yang kini dikenal sebagai Museum BNI menjadi saksi nyata dari peralihan bangsa Indonesia dari masa penjajahan menuju kedaulatan ekonomi. Gedung yang menyimpan cerita. Langkah kaki Raka menggema di lantai marmer tua gedung itu. Sore telah berganti malam, lampu-lampu tua bergaya kolonial dinyalakan, menimbulkan cahaya kekuningan yang hangat sekaligus menambah kesan misterius. Gedung yang kini dikenal sebagai Museum BNI 1946 berdiri dengan gagah, meski usianya sudah lebih dari setengah abad. Pak Darmawan berjalan perlahan sambil menunjuk ke arah dinding-dinding tebal. Raka, lihatlah. Dinding ini dibangun dengan batu bata kokoh setebal hampir 1 meter. Bayangkan, betapa kuatnya pondasi bangunan ini hingga bisa bertahan dari guncangan zaman, dari masa kolonial, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, hingga kini menjadi saksi sejarah bangsa. Raka mendekat, mengusap perlahan permukaan dinding. Dinginnya terasa menusuk kulit, seakan menyimpan memori masa lalu yang membeku dalam waktu. Ia bisa membayangkan pegawai-pegawai Belanda dengan jas rapi dan topi bundar berjalan keluar masuk gedung, membawa berkas-berkas transaksi besar yang menentukan jalannya perdagangan di Hindia Belanda. Arsitektur Indische yang megah. Gedung ini didesain dengan gaya Indische Empire Style, sebuah perpaduan antara arsitektur Eropa dan adaptasi iklim tropis. Pilar-pilar tinggi di bagian depan seakan menyambut siapapun yang datang, sementara jendela-jendela besar memungkinkan cahaya matahari masuk dengan bebas, sekaligus menjaga sirkulasi udara. Gaya Indische ini bukan sekadar estetika, Nak, ujar Pak Darmawan sambil menunjuk ke atas. Arsitektur semacam ini adalah bukti bagaimana kolonial Belanda menyesuaikan budaya mereka dengan kondisi tropis di Nusantara. Tingginya langit-langit menjaga suhu ruangan tetap sejuk, bahkan tanpa pendingin modern. Raka mendongak. Langit-langit itu menjulang lebih dari 4 meter, dihiasi ornamen klasik yang kini sudah agak pudar dimakan waktu. Namun justru itulah yang membuatnya berharga, jejak keaslian yang tidak bisa ditukar dengan replika. Ruang-ruang yang penuh cerita. Mereka melangkah ke ruang utama, sebuah aula besar yang dahulu digunakan sebagai ruang transaksi perbankan. Kini ruangan itu kosong, hanya diisi beberapa kursi kayu tua dan meja panjang yang dipamerkan sebagai bagian dari koleksi museum. Raka bisa membayangkan hiruk-pikuk masa lalu. Suara mesin ketik tik-tik-tik, pegawai yang sibuk menstempel dokumen, nasabah yang antre untuk menyetor atau menarik uang. Setiap sudut ruangan terasa hidup, meski kini hanya kesunyian yang tersisa. Pak Darmawan kemudian mengajak Raka memasuki ruang lain. Sebuah koridor panjang dengan lantai marmer berkilau yang sudah mulai retak di beberapa bagian. Dindingnya dihiasi foto-foto lama, menampilkan potret gedung ini dari masa ke masa. Gedung ini dulu bukan sekadar kantor, jelas Pak Darmawan. Ia adalah pusat kendali ekonomi. Dan jangan lupakan, dari sinilah Oang Republik Indonesia pertama kali diedarkan. Setiap ruangan punya cerita, Nak. Cerita yang lebih berharga dari emas sekalipun. Tangga tua menuju lantai atas. Mereka sampai di sebuah tangga melingkar dari besi tua dengan pegangan kayu yang mulai menghitam. Tangga itu membawa mereka menuju lantai atas, tempat ruang rapat dan kantor pimpinan berada. Raka menyusuri tangga itu perlahan, mendengar suara derit kecil setiap kali kakinya menapak. Pak, rasanya seperti naik ke masa lalu, gumamnya. Di lantai atas, mereka memasuki ruang rapat besar. Meja kayu panjang masih berdiri, dengan kursi-kursi besar di sekelilingnya. Di atas meja, ada bekas lingkaran hitam seolah pernah diletakkan cangkir kopi puluhan tahun lalu. Bayangkan, Raka, kata Pak Darmawan, di ruangan ini mungkin dulu Margono Djoyo-Hadikusumo dan para pendiri BNI berdiskusi tentang masa depan bangsa. Mereka duduk di sini, memikirkan bagaimana caranya agar Indonesia bisa berdiri dengan ekonomi yang mandiri.
Ruangan ini adalah saksi dari rapat-rapat bersejarah yang tak pernah dituliskan dalam buku teks. Detail kecil yang tak boleh dilupakan. Raka lalu memperhatikan detail-detail kecil, engsel pintu tua yang masih asli, gagang pintu berbahan kuningan dengan ukiran halus, hingga lampu gantung bergaya Art Deco yang masih berfungsi meski sudah renta. Semua detail itu seakan berbicara dalam bahasa diam. Pak Darmawan menekankan, setiap benda kecil di gedung ini adalah bagian dari narasi besar sejarah bangsa. Jangan pernah menganggapnya remeh. Karena justru dari detail-detail itulah kita bisa merasakan denyut kehidupan masa lalu. Aura mistis sejarah. Malam makin larut. Angin malam bertiup lembut dari jendela besar yang terbuka. Dari luar, suara kendaraan modern bersahutan, namun di dalam gedung, waktu seolah berhenti. Raka merasakan bulu kuduknya meremang. Bukan karena takut, tetapi karena kehadiran sejarah yang begitu dekat, seolah roh-roh masa lalu masih bersemayam di sana. Ia teringat kata-kata gurunya, sejarah bukan hanya tentang tanggal dan nama. Sejarah adalah tentang perasaan yang ditinggalkan oleh masa lalu pada masa kini. Raka semakin tenggelam. Raka menutup matanya sebentar, membayangkan dirinya menjadi seorang pegawai muda BNI di tahun 1946. Ia mengenakan kemeja putih lusuh, tangan sibuk menghitung uang ori, dan hati berdebar setiap kali mendengar kabar bahwa Belanda sedang mendekat lagi ke Batavia. Ia tersenyum kecil. Pak, saya rasa saya mulai memahami. Museum ini bukan sekadar tempat menyimpan benda. Ia adalah mesin waktu. Setiap ruangan, setiap jendela, setiap kursi adalah portal menuju masa lalu. Pak Darmawan mengangguk puas. Kau benar, Raka. Dan tugas kita adalah menjaga agar mesin waktu ini tetap hidup. Supaya generasi mendatang bisa ikut merasakan apa yang kita rasakan hari ini. Narasi kedua ini pun berakhir dengan gambaran betapa arsitektur dan ruang-ruang Museum BNI bukan sekadar bangunan mati, tetapi hidup sebagai saksi perjuangan ekonomi bangsa. Ban pertama Republik Indonesia. Langkah kaki Raka terhenti di depan sebuah ruang pameran khusus. Di balik kaca tebal berlapis baja, terpajang lembaran-lembaran uang kuno dengan warna pudar, tetapi auranya begitu kuat. Di bagian atas kaca, tertulis jelas, Oang Republik Indonesia, ORI, 1946. Mata Raka berbinar. Ia menunduk, hampir menempelkan wajahnya ke kaca, seolah ingin menembus sekat waktu yang memisahkan dirinya dengan benda bersejarah itu. Pak, jadi inilah uang pertama Republik kita? Tanyanya penuh takjub. Pak Darmawan tersenyum sambil berdiri di sampingnya. Betul, Raka. Itulah bukti bahwa Republik Indonesia benar-benar berdiri, bukan hanya dalam kata-kata. Uang ini adalah simbol kedaulatan. Dan jangan lupa, lembaga yang mengeluarkannya adalah Bank Negara Indonesia, bank pertama milik bangsa kita. Latar belakang lahirnya ORI. Pak Darmawan mulai bercerita, suaranya lembut tapi penuh semangat. Setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia menghadapi persoalan besar. Kita sudah merdeka secara politik, tapi secara ekonomi kita masih terikat pada sistem kolonial. Di seluruh negeri, uang yang beredar masih gulden Belanda dan juga uang Jepang, sisa dari pendudukan. Masalahnya, uang-uang itu sudah kehilangan nilai karena inflasi gila-gilaan. Kalau kita terus bergantung pada uang asing, apa bedanya kita dengan bangsa terjajah? Maka lahirlah gagasan, Indonesia harus punya mata uang sendiri. Dan pada tanggal 30 Oktober 1946, untuk pertama kalinya, Oang Republik Indonesia, ORI, diedarkan secara resmi. Penerbitnya adalah Bank Negara Indonesia. Raka mengangguk pelan, matanya tak lepas dari lembaran uang di balik kaca itu. Ia membaca detail tulisan pada ORI, Republik Indonesia, Rp1. Kertasnya sederhana, bahkan terlihat rapuh. Namun Raka tahu, di balik kesederhanaan itu tersimpan makna luar biasa. Peran BNI dalam sejarah. BNI saat itu masih sangat muda. Baru berdiri pada 5 Juli 1946, dipimpin oleh Margono Djoyo Hadikusumo, seorang tokoh ekonomi sekaligus patriot bangsa. Meskipun usia Ban baru hitungan bulan, tanggung jawab besar langsung dipikulnya, menjadi penerbit uang resmi Republik Indonesia. Pak Darmawan menghela napas panjang. Bayangkan, Raka.
Seorang bayi yang baru lahir tiba-tiba harus menggendong seluruh harapan bangsa. Itulah yang dialami BNI. Dalam situasi kacau pasca kemerdekaan, mereka harus memastikan uang Republik bisa beredar dan diterima rakyat. Margono dan timnya bekerja siang malam. Mereka tahu, tanpa uang nasional, Republik hanya akan jadi bayangan. Ori menjadi alat untuk menegaskan bahwa Republik ini nyata, punya sistem keuangan sendiri, dan mampu berdiri sejajar dengan bangsa lain. Drama di balik penerbitan Ori. Raka penasaran, Pak, bagaimana cara mereka mencetak uang itu? Apa tidak berbahaya waktu itu? Pak Darmawan tersenyum getir. Oh, sangat berbahaya, Nak. Ingat, Belanda belum menyerah begitu saja. Mereka ingin kembali menguasai Indonesia. Situasi penuh ketegangan, perang masih berkecamuk di banyak daerah. Dalam kondisi seperti itu, mencetak uang sendiri bukan hanya urusan teknis, tapi juga soal nyawa. Kertas dan tinta untuk Ori diperoleh dengan penuh kerahasiaan. Percetakan dilakukan di beberapa tempat tersembunyi, dijaga ketat oleh para pemuda Republik. Para pegawai BNI bekerja dalam senyap, menundukkan kepala, menyembunyikan dokumen, selalu waspada jika ada penyusup atau mata-mata Belanda. Bayangkan, Raka, lanjut Pak Darmawan, mereka bekerja dengan lampu seadanya, tangan gemetar, tapi hati mereka membara. Mereka tahu setiap lembar uang yang keluar bisa jadi taruhan nyawa, tapi mereka terus maju. Karena mereka sadar, bangsa ini butuh bukti nyata kedaulatan. Makna Ori bagi rakyat. Ketika Ori resmi diedarkan pada 30 Oktober 1946, rakyat menyambutnya dengan haru. Uang yang sederhana itu dibagikan, menggantikan uang Belanda dan Jepang. Ada rakyat yang menyimpannya bukan untuk dipakai, melainkan untuk dikenang sebagai tanda lahirnya Indonesia. Raka tersenyum kecil, membayangkan seorang petani miskin di desa memegang uang itu untuk pertama kalinya, lalu menciuminya dengan penuh bangga. Pak, berarti Ori bukan sekadar alat tukar ya? Pak Darmawan mengangguk mantap. Betul sekali. Ori adalah simbol persatuan. Saat rakyat memegang uang itu, mereka merasa benar-benar bagian dari Republik. Mereka bukan lagi sekadar penonton, tapi pemilik sah negeri ini. BNI, Bank Perjuangan. Raka berjalan ke sisi lain ruangan, melihat koleksi dokumen asli BNI saat itu. Ada catatan-catatan keuangan, laporan bulanan, bahkan buku catatan kecil dengan tulisan tangan yang sudah pudar. Pak Darmawan menyusul. BNI saat itu bukan hanya bank, Nak. Ia adalah Bank Perjuangan. Bukan sekadar menghitung untung rugi, tapi menopang Republik di masa sulit. Pegawainya bukan sekadar pegawai, tapi juga pejuang. Mereka mempertaruhkan hidupnya demi menjaga agar ekonomi bangsa ini tidak runtuh. Raka menunduk hormat, seolah memberi penghormatan kepada para pegawai bank yang telah tiada. Dalam benaknya, ia bisa mendengar suara mereka, mesin ketik berderak, lembaran uang dibagikan, bisik-bisik penuh rahasia ketika menyelundupkan Ori keluar dari Batavia menuju desa-desa. Suasana emosional. Mata Raka mulai berkaca-kaca. Pak, rasanya uang itu berbicara. Ia bukan hanya kertas, tapi suara dari masa lalu. Suara orang-orang yang berkorban untuk kita. Pak Darmawan menepuk bahunya dengan lembut. Kau benar, Raka. Dan disinilah tugasmu sebagai penulis sejarah. Menjadikan suara-suara itu terdengar lagi. Supaya generasi yang lahir setelah merdeka tahu, kemerdekaan ini tidak datang gratis. Ia dibayar mahal, bahkan dengan selembar uang. Penutup narasi. Raka menatap sekali lagi pada lembaran Ori di balik kaca itu. Hatinya bergetar. Ia tahu, perjalanan masih panjang. Masih banyak ruang yang harus dijelajahi di Museum BNI. Tetapi bagi Raka, momen itu adalah titik balik. Ia benar-benar merasakan denyut nadi Republik yang baru lahir. Dan dari sinilah, ia semakin memahami bahwa BNI bukan sekadar bank, tetapi benteng pertahanan ekonomi pertama bangsa Indonesia. Perjuangan ekonomi di masa revolusi. Udara di dalam gedung semakin terasa berat. Malam makin larut, namun semangat Raka justru semakin menyala. Ia dan Pak Darmawan kini berada di sebuah ruang pamer yang penuh dengan dokumen-dokumen tua, foto-foto hitam putih, serta potret para pendiri Bank Negara Indonesia.
Di dinding terpajang sebuah kalimat besar yang membuat Raka terdiam lama. BNI adalah ban perjuangan, lahir untuk menopang Republik di masa genting. Raka membaca berulang kali, lalu menoleh ke gurunya. Pak, apa maksudnya ban perjuangan? Bagaimana bisa sebuah ban berperan dalam revolusi kemerdekaan? Pak Darmawan tersenyum kecil. Ah, nak, pertanyaanmu itu bagus sekali. Duduklah, aku akan ceritakan. Karena tanpa memahami masa revolusi, kita tidak akan pernah benar-benar mengerti betapa besar jasa BNI bagi Republik ini. Mereka berdua duduk di kursi kayu tua yang ada di sudut ruangan, sementara cahaya lampu kuning menyinari wajah mereka. Blokade Belanda dan krisis ekonomi. Setelah proklamasi 1945, Belanda tidak tinggal diam. Mereka ingin kembali merebut Hindia Belanda. Salah satu senjata utama mereka adalah blokade ekonomi. Pelabuhan-pelabuhan ditutup, perdagangan dibatasi, dan akses ke luar negeri diputus. Bayangkan, Raka, ujar Pak Darmawan dengan nada serius, kita baru saja merdeka, tapi langsung dicekik. Rakyat tidak bisa menjual hasil bumi, pemerintah tidak bisa mendapatkan devisa. Perekonomian kacau balau. Dalam kondisi seperti itu, bagaimana sebuah negara bisa bertahan? Raka termenung. Ia bisa membayangkan rakyat di desa-desa kelaparan, harga barang melambung, dan pasukan Belanda menekan dari segala arah. BNI sebagai penopang Republik. Di tengah situasi kritis itu, Bank Negara Indonesia hadir sebagai benteng terakhir. BNI bertugas bukan hanya mengurus transaksi, tetapi menjadi penopang keuangan Republik. Pak Darmawan melanjutkan, BNI bukan bank biasa. Ia menjadi tempat penyimpanan dana perjuangan, mengelola keuangan pemerintahan yang baru lahir, dan menyalurkan dana untuk kebutuhan rakyat dan tentara. Bahkan, sebagian besar kegiatannya dilakukan secara rahasia, agar tidak tercium mata-mata Belanda. Raka menelan ludah. Ia bisa membayangkan bagaimana para pegawai BNI bekerja di balik tirai, menyembunyikan dokumen-dokumen penting, menyelundupkan uang ke daerah-daerah basis perjuangan, dan tetap menjalankan roda ekonomi di tengah kepungan musuh. Kisah para pegawai yang berjuang. Di salah satu foto di dinding, tampak sekelompok pegawai BNI berpose sederhana. Mereka mengenakan pakaian putih lusuh, sebagian dengan wajah letih, namun mata mereka memancarkan semangat. Lihat mereka, Raka, kata Pak Darmawan sambil menunjuk foto itu. Mereka bukan sekadar pegawai kantor. Mereka adalah pejuang. Ada yang rela gajinya dipotong untuk mendukung kas negara. Ada yang mengangkut uang secara sembunyi-sembunyi ke daerah pertempuran. Ada pula yang harus berpindah-pindah, menyelamatkan dokumen penting agar tidak jatuh ke tangan Belanda. Raka menunduk hormat, seolah memberi salam kepada orang-orang di dalam foto itu. Ia merasa kecil dibandingkan pengorbanan mereka. Cerita rahasia, menyelundupkan dana. Pak Darmawan kemudian mengisahkan sebuah cerita rahasia yang jarang ditulis dalam buku sejarah. Pernah suatu ketika, sekelompok pegawai BNI harus membawa uang dalam jumlah besar untuk membiayai pasukan Republik di Yogyakarta. Mereka tidak bisa lewat jalur resmi, karena semua jalan diawasi Belanda. Apa yang mereka lakukan? Mereka menyembunyikan uang itu di dalam karung beras. Bayangkan, mereka berjalan dari Batavia ke pedalaman Jawa, melewati pos-pos Belanda, dengan jantung berdegup kencang. Jika tertangkap, mereka bisa dianggap pemberontak dan dieksekusi di tempat. Raka terperangah. Pak, itu seperti kisah mata-mata. Pak Darmawan mengangguk pelan. Betul, nak. Tetapi begitulah kenyataan. Ban perjuangan berarti pegawainya juga pejuang. Mereka tahu risikonya, tapi mereka tetap maju. Karena bagi mereka, uang itu bukan sekadar kertas. Ia adalah darah dan napas perjuangan. Ori sebagai simbol perlawanan. Selain menyimpan dana perjuangan, BNI juga terus menjaga peredaran ori. Meskipun Belanda berusaha keras menekan, ori tetap beredar di banyak wilayah, menjadi simbol perlawanan. Raka membayangkan seorang petani yang menolak gulden Belanda, lalu dengan bangga menggunakan ori untuk membeli beras di pasar. Itu bukan hanya transaksi ekonomi, tapi juga bentuk perlawanan terhadap kolonialisme. Dengan ori, rakyat menunjukkan keberpihakan mereka, jelas Pak Darmawan. Setiap kali mereka menggunakan ori, mereka sesungguhnya berkata,
Saya mendukung Republik. Saya percaya pada Indonesia. Suasana emosional di museum. Di ruangan itu, Raka merasa seolah sedang menyaksikan adegan-adegan hidup. Ia melihat bayangan pemuda-pemuda berlari di malam hari, membawa tas penuh dokumen. Ia mendengar bisikan-bisikan pegawai bank yang bekerja di balik meja, menyusun strategi ekonomi. Ia bahkan bisa merasakan ketegangan saat melewati blokade, dengan nyawa sebagai taruhannya. Air matanya hampir jatuh. Pak, perjuangan mereka begitu besar. Dan seringkali tidak terlihat. Tidak tercatat dalam buku teks, tidak disebut dalam upacara bendera. Pak Darmawan menepuk pundaknya dengan lembut. Itulah tugas kita, Raka. Menuliskan kembali cerita-cerita yang hilang. Supaya bangsa ini tidak lupa bahwa kemerdekaan tidak hanya dibangun dengan senjata, tapi juga dengan keringat para pegawai bank, para petugas keuangan, dan rakyat kecil yang setia menggunakan ori. Penutup narasi. Malam semakin larut. Di luar, suara kendaraan modern melintas di jalanan kota tua. Tapi di dalam gedung itu, waktu seolah berhenti di tahun 1946. Raka dan Pak Darmawan duduk dalam diam, membiarkan bayangan masa lalu mengisi ruang hampa. Bagi Raka, malam itu adalah malam pencerahan. Ia akhirnya mengerti mengapa BNI disebut Ban Perjuangan. Karena di balik dinding tebal ini, di balik dokumen dan uang yang tampak sederhana, tersimpan nyawa, darah, dan harapan sebuah bangsa. BNI bukan sekadar bank. Ia adalah benteng ekonomi Republik. Ia adalah saksi bisu bahwa perjuangan melawan penjajah tidak hanya terjadi di medan perang, tetapi juga di meja kerja, di ruang kas, dan di perjalanan rahasia menuju desa-desa terpencil. Perubahan zaman dan transformasi gedung. Suasana di Museum BNI semakin tenang. Jarum jam di dinding menunjuk hampir pukul 11 malam, namun Raka dan Pak Darmawan masih belum beranjak. Keduanya berdiri di dekat sebuah maket besar yang menggambarkan kota Batavia tempo dulu. Di tengah maket itu, tampak miniatur gedung yang kini mereka pijak, dikelilingi bangunan kolonial lain di kawasan kota tua. Raka menatap maket itu dengan kagum. Pak, rasanya bangunan ini benar-benar melewati banyak masa, ya? Dari Belanda, Jepang, revolusi, sampai zaman modern. Pak Darmawan tersenyum, matanya berbinar seolah teringat banyak hal. Betul sekali, Nak. Gedung ini adalah saksi bisu perubahan zaman. Ia berdiri tegak saat kekuasaan berganti, saat ideologi bertabrakan, saat bangsa ini mencari jati diri. Mari, aku akan ceritakan bagaimana gedung ini bertahan di tengah gelombang sejarah yang besar. Masa kolonial Belanda, pusat perdagangan. Gedung ini awalnya dibangun di era kolonial Belanda. Letaknya yang strategis di jantung kota Batavia membuatnya menjadi pusat aktivitas keuangan. Pak Darmawan berjalan mendekati sebuah foto tua yang memperlihatkan gedung di awal abad ke-20. Jendela-jendelanya masih baru, cat putihnya bersih, dan tampak kereta kuda melintas di depan halaman. Di masa itu, jelas Pak Darmawan, gedung ini dipakai oleh lembaga keuangan yang berhubungan dengan perdagangan internasional. Batavia adalah pusat rempah dunia, dan setiap transaksi besar selalu melewati kawasan ini. Gedung-gedung di sekitar sini ibarat jantung ekonomi Hindia Belanda. Raka memperhatikan detail foto itu. Ia membayangkan pegawai Belanda dengan jas rapi keluar masuk gedung sambil membawa map kulit. Suara derap kuda, teriakan pedagang, dan bau asin laut dari pelabuhan Sunda Kelapa seakan hadir di udara. Masa pendudukan Jepang, simbol ketidakpastian. Ketika Jepang mengambil alih Hindia Belanda pada 1942, gedung ini pun berubah fungsi. Banyak kantor kolonial Belanda diambil alih tentara Jepang, dan gedung ini tidak terkecuali. Zaman Jepang adalah masa penuh ketidakpastian, kata Pak Darmawan dengan nada muram. Gedung ini sempat dijadikan tempat pengendalian keuangan oleh Jepang. Tetapi rakyat kita justru semakin terhimpit karena ekonomi diperas habis-habisan untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya. Raka bergidik. Ia membayangkan ruang-ruang gedung ini dipenuhi serdadu Jepang, dokumen-dokumen Belanda dibuang, dan rakyat kecil yang antre mencari beras dengan kupon. Dinding-dinding ini, pikirnya, pasti menyerap keluh kesah yang tak terhitung jumlahnya. Masa revolusi menjadi benteng Republik. Setelah proklamasi kemerdekaan 1945,
gedung ini kembali berubah wajah. Kali ini, ia menjadi bagian penting dari perjuangan Republik. Seperti yang sudah mereka pelajari sebelumnya, BNI menjadikannya kantor untuk menjalankan peran sebagai bank nasional pertama. Disinilah, kata Pak Darmawan sambil menunjuk sebuah meja kayu tua, para pegawai bekerja menyiapkan ori, menyimpan dana perjuangan, dan mengatur strategi ekonomi. Gedung ini menjadi benteng Republik, meski dikepung oleh ancaman Belanda yang ingin kembali berkuasa. Raka menunduk hormat. Ia sadar, gedung ini bukan hanya bangunan, melainkan monumen hidup perjuangan bangsa. Masa Orde Lama, simbol kemandirian ekonomi. Ketika Republik mulai stabil pada awal 1950-an, BNI tumbuh menjadi simbol kemandirian ekonomi bangsa. Gedung ini tidak lagi sekadar kantor kecil di kota tua, melainkan lambang kehadiran perbankan nasional. Presiden Soekarno, ujar Pak Darmawan, sering menekankan pentingnya ekonomi yang berdikari. BNI menjadi salah satu alat negara untuk membuktikan bahwa bangsa ini bisa mandiri. Dari gedung ini, berbagai kebijakan keuangan digerakkan. Raka bisa membayangkan suasana tahun 1950-an. Gedung ini kembali ramai dengan pegawai-pegawai muda Indonesia, penuh semangat membangun negeri. Mesin ketik bergemuruh, telepon berdering, dan wajah-wajah penuh harapan bertebaran di setiap meja. Masa Orde Baru, modernisasi dan tantangan. Masuk ke era Orde Baru, dunia perbankan Indonesia mengalami modernisasi. Mesin-mesin hitung modern mulai digunakan, sistem administrasi diperbarui, dan jaringan BNI semakin luas. Namun, gedung tua di kota tua ini tetap berdiri, menjadi pengingat akar sejarah BNI. Era Orde Baru membawa kemajuan, kata Pak Darmawan. Tapi jangan lupa, modernisasi kadang membuat orang lupa pada sejarah. Untunglah gedung ini dipertahankan, sehingga kita masih bisa menyentuh masa lalu. Raka mengangguk pelan. Ia bisa merasakan betapa mudahnya sejarah hilang jika tidak ada yang menjaganya. Abad ke-21, dari ban menjadi museum. Akhirnya, memasuki abad ke-21, gedung ini diputuskan untuk difungsikan sebagai museum. Tujuannya bukan hanya untuk melestarikan arsitektur bersejarah, tetapi juga untuk mengabadikan perjalanan panjang BNI sebagai bank perjuangan. Gedung ini kini punya peran baru, jelas Pak Darmawan. Bukan lagi sekadar tempat transaksi keuangan, tapi tempat mendidik generasi muda. Supaya mereka tahu bahwa sebuah bank tidak hanya tentang uang, tapi juga tentang perjuangan, pengorbanan, dan identitas bangsa. Raka tersenyum lebar. Ia merasa beruntung bisa berada di sini, menelusuri lorong-lorong sejarah yang tidak bisa ditemui di buku pelajaran sekolah. Refleksi Raka. Raka menatap ke arah jendela besar gedung itu. Dari balik kaca, ia melihat Jakarta modern, gedung-gedung pencakar langit menjulang, lampu kendaraan menyala berderet, suara klakson bersahutan. Kontras sekali dengan suasana dalam gedung yang penuh kenangan masa lalu. Pak, ucap Raka perlahan, gedung ini benar-benar seperti jembatan antara masa lalu dan masa kini. Di luar sana, orang-orang sibuk mengejar uang. Tapi di sini, saya belajar bahwa uang bisa punya makna lebih besar, alat perjuangan, alat persatuan, dan alat untuk menjaga martabat bangsa. Pak Darmawan tersenyum bangga. Kau mulai mengerti, Raka. Inilah yang membuat sejarah penting. Supaya kita tidak buta arah dalam menghadapi masa depan. Karena masa depan tanpa akar sejarah ibarat pohon tanpa tanah, mudah tumbang. Penutup narasi. Malam itu, Raka merasa semakin dekat dengan gedung bersejarah ini. Ia tak lagi melihatnya hanya sebagai bangunan tua, melainkan sebagai makhluk hidup yang bernapas, menyimpan luka, harapan, dan kemenangan bangsa. Gedung BNI telah melewati kolonialisme, pendudukan, revolusi, modernisasi, hingga kini menjadi museum. Ia adalah bukti bahwa meski zaman berubah, semangat perjuangan bisa tetap hidup selama ada yang mau mengingat. Dari ban menjadi museum. Jam hampir menunjuk tengah malam. Namun di dalam gedung tua ini, rasa kantuk seakan tak berani mendekat. Raka masih sibuk mencatat, sementara Pak Darmawan berjalan pelan menuju sebuah ruangan khusus. Di atas pintu, terpasang papan kayu dengan tulisan, "Ruang perubahan dari kantor ban ke museum." Raka segera mengikuti. Begitu masuk,
Ia disambut dengan aroma kayu tua dan deretan foto berbingkai emas. Foto-foto itu menggambarkan perjalanan gedung BNI dari masa ke masa, dari kantor kolonial, ruang kerja Margono Joyo Hadikusumo, hingga momen peresmian museum. Pak, tanya Raka dengan penuh penasaran, bagaimana ceritanya gedung ini akhirnya bisa jadi museum? Bukankah lebih mudah merobohkannya lalu diganti gedung baru? Pak Darmawan tersenyum, menatap muridnya dengan bangga. Ah, itulah yang membuat kisah ini menarik, Nak. Gedung ini nyaris hilang, nyaris terlupakan, tapi akhirnya diselamatkan oleh kesadaran bahwa sejarah tidak boleh dikorbankan demi modernisasi. Ancaman lenyapnya sejarah. Di era pembangunan pesat, banyak gedung tua di Jakarta diruntuhkan untuk diganti gedung perkantoran modern. Kawasan kota tua pun sempat mengalami degradasi, gedung-gedung bersejarah terbengkalai, catnya mengelupas, bahkan ada yang roboh dimakan usia. Bayangkan, Raka, ujar Pak Darmawan, jika tidak ada yang peduli, gedung ini bisa saja lenyap. Lalu, bagaimana kita akan mengenang peran BNI sebagai bank perjuangan? Bagaimana generasi mendatang bisa menyentuh bukti nyata bahwa republik ini lahir bukan hanya dari senjata, tapi juga dari ekonomi? Raka merasakan sesak di dadanya. Ia membayangkan gedung ini ditelan buldoser, diganti beton kaca, dan hanya tersisa sebagai catatan di buku. Betapa kering rasanya sejarah jika tidak lagi bisa disentuh dengan tangan. Kesadaran untuk melestarikan. Untunglah, kesadaran itu muncul di kalangan sejarawan, akademisi, dan pengelola BNI sendiri. Mereka menyadari bahwa gedung ini bukan hanya milik BNI, melainkan warisan bangsa. BNI kemudian mengambil keputusan berani, lanjut Pak Darmawan, bahwa gedung bersejarah ini tidak boleh hilang. Ia harus dilestarikan, dan yang lebih penting, ia harus dijadikan tempat belajar. Maka lahirlah gagasan mendirikan Museum BNI 1946. Raka mendengar dengan antusias. Museum berarti tidak hanya sekadar merawat gedungnya, tapi juga mengisi ruangnya dengan cerita. Benar sekali, Nak, sahut Pak Darmawan sambil tersenyum. Sebuah museum adalah ruang memori kolektif. Ia menghubungkan generasi masa kini dengan masa lalu. Dan Museum BNI lahir agar kita semua bisa memahami betapa pentingnya kedaulatan ekonomi bagi bangsa. Proses panjang perubahan. Transformasi gedung ini menjadi museum tidak instan. Renovasi dilakukan hati-hati agar keaslian arsitektur tidak hilang. Pilar-pilar tua dipertahankan, jendela besar tetap dibiarkan dengan kayu aslinya, bahkan lantai marmer retak tidak diganti sepenuhnya, hanya diperkuat agar tetap menjadi saksi usia. Renovasi seperti ini, Raka, bukan sekadar soal fisik. Ini adalah pekerjaan hati, ujar Pak Darmawan. Para arsitek, sejarawan, dan kurator harus duduk bersama. Mereka berdiskusi panjang, bagian mana yang dipertahankan, mana yang diperbaiki, dan bagaimana menyajikan kisah BNI agar hidup kembali. Raka berjalan mengelilingi ruangan, memperhatikan panel-panel informasi yang menjelaskan proses renovasi. Ada foto-foto pekerja yang sedang memperbaiki dinding, ada gambar cetak biru, hingga catatan para kurator yang menulis strategi pameran. Semua menunjukkan bahwa perubahan ini adalah perjuangan baru, perjuangan melawan lupa. Peresmian museum. Akhirnya, pada tahun yang ditetapkan, Museum BNI 1946 resmi dibuka untuk umum. Dalam peresmian itu hadir tokoh-tokoh penting, direksi BNI, sejarawan, akademisi, hingga masyarakat umum. Pak Darmawan berdiri di depan foto besar yang menampilkan momen peresmian. Ia menunjuk seorang pejabat yang sedang tersenyum sambil memotong pita. Lihatlah wajah mereka, Raka. Senyum itu bukan hanya simbol kebanggaan. Itu adalah tanda bahwa sejarah akhirnya mendapat tempat terhormat. Raka mengangguk. Ia bisa merasakan kebahagiaan dalam foto itu, seolah seluruh bangsa bersyukur karena salah satu warisannya berhasil diselamatkan. Tujuan didirikannya museum. Pak Darmawan lalu menatap muridnya dalam-dalam. Raka, tahu tidak kenapa museum ini diberi nama Museum BNI 1946? Raka berpikir sejenak. Karena 1946 adalah tahun lahirnya BNI. Betul. Tahun itu adalah tonggak penting. Dari situ bangsa ini mulai belajar mengelola ekonominya sendiri.
Museum ini bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi juga untuk memberi pesan kepada generasi mendatang, bahwa kedaulatan ekonomi sama pentingnya dengan kedaulatan politik. Raka menunduk, mencerna kalimat itu dengan hati-hati. Baginya, museum ini memang bukan sekadar bangunan. Ia adalah sekolah sejarah terbesar, tempat belajar tanpa buku, tempat masa lalu berbicara langsung kepada kita. Refleksi Raka. Raka lalu berkata lirih, "Pak, saya jadi teringat kata-kata Bung Karno, bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak melupakan sejarahnya." Saya rasa, museum ini adalah wujud nyata dari kalimat itu. Pak Darmawan tersenyum puas. "Kau benar, Nak. Museum ini bukan hanya milik BNI, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Ia adalah cermin, agar kita bisa melihat wajah kita sendiri di masa lalu melangkah lebih mantap ke masa depan." Penutup narasi. Malam semakin larut, namun semangat Raka semakin menyala. Dari balik dinding museum yang tenang, ia mendengar gema masa lalu yang seakan berbisik. "Jangan lupakan kami. Jaga perjuangan ini. Teruskan estafet sejarah." Dan ia berjanji dalam hati bahwa catatannya kelak bukan hanya skripsi, melainkan kisah yang bisa membuat generasi muda mencintai sejarah bangsanya. Museum BNI 1946 kini bukan hanya sekadar bangunan. Ia adalah monumen hidup yang menjaga memori ekonomi bangsa dari masa kolonial hingga era modern. Koleksi bersejarah di dalam museum. Malam itu, langkah kaki Raka semakin dalam memasuki lorong-lorong museum. Ia dan Pak Darmawan tiba di sebuah ruangan besar dengan kaca-kaca pajang yang berkilauan. Di balik kaca itu, terpajang ratusan koleksi bersejarah. Uang kuno, buku catatan, mesin hitung, hingga foto-foto pegawai BNI pada masa awal Republik. Raka terhenti, matanya membesar seolah menemukan harta karun. "Pak, semua ini asli?" tanyanya tak percaya. Pak Darmawan tersenyum bangga. "Ya, Nak. Inilah jantung dari Museum BNI 1946. Setiap benda di sini adalah saksi bisu perjuangan. Tidak hanya memberi nilai historis, tapi juga memberi napas kehidupan bagi bangsa yang pernah berdiri di tepi jurang kehancuran." Oang Republik Indonesia, ORI. Di sebuah kaca panjang, Raka melihat lembaran-lembaran ORI berjajar rapi. Warnanya sudah pudar, sebagian kertasnya mulai rapuh. Namun di balik kelemahan fisiknya, ia memancarkan aura kuat. Pak Darmawan mendekat, menunjuk salah satu lembar uang. "Inilah ORI pertama, yang diedarkan pada 30 Oktober 1946. Lihat desainnya sederhana, tinta seadanya, tapi justru dari kesederhanaan itulah lahir harga diri bangsa. ORI adalah simbol kedaulatan ekonomi Republik." Raka mendekatkan wajahnya ke kaca. Ia membaca tulisan, "Republik Indonesia, Rp1." Bibirnya bergetar. Ia membayangkan rakyat desa memegang uang ini dengan bangga, meski nilainya kecil, namun maknanya luar biasa besar. "Pak," kata Raka lirih, "rasanya uang ini lebih mahal daripada emas. Karena di dalamnya ada darah dan air mata bangsa." Pak Darmawan mengangguk. "Kau benar, Raka. ORI bukan sekadar kertas. Ia adalah sumpah bahwa bangsa ini bisa berdiri sendiri." Buku catatan pegawai. Di lemari kaca lain, terpajang buku catatan lusuh dengan tulisan tangan berhuruf miring. Halamannya sudah menguning, sebagian tintanya memudar. Namun garis-garis angka masih bisa dibaca. Ini adalah buku catatan pegawai BNI tahun 1946, jelas Pak Darmawan. "Lihat, mereka menulis dengan rapi, menghitung setiap sen yang masuk dan keluar. Mungkin terlihat sederhana, tapi catatan ini adalah fondasi keuangan Republik." Raka membayangkan seorang pegawai muda, duduk di meja kayu dengan lampu minyak, menulis angka-angka dengan teliti meski di luar sana desingan peluru terdengar. "Pak, sepertinya mereka bukan hanya menulis angka, tapi juga menulis masa depan," ujar Raka. Pak Darmawan tersenyum haru. "Ya, Nak. Tanpa disiplin mereka, mungkin ekonomi Republik tak akan bertahan." Mesin hitung dan mesin tik. Di sudut ruangan, Raka melihat dua benda besar, mesin hitung mekanis dengan tuas-tuas besi, dan mesin tik tua berwarna hitam. Ia mendekat, tangannya gatal ingin menyentuh. "Pak, ini pasti sangat berat." "Ya." "Betul,
jawab Pak Darmawan. Mesin hitung ini digunakan pegawai BNI untuk mencatat transaksi. Tidak ada komputer waktu itu. Setiap angka dihitung manual dengan tenaga. Sementara mesin tik digunakan untuk menulis laporan resmi, surat keuangan, bahkan dokumen rahasia. Raka membayangkan ruangan penuh suara mesin tik, tik-tik-tik, pegawai bekerja keras hingga larut malam. Suara itu, pikirnya, adalah musik perjuangan yang tak pernah ditulis dalam buku sejarah. Foto-foto pegawai. Di dinding besar ruangan itu, terpajang foto hitam putih berukuran besar. Foto itu menampilkan belasan pegawai muda BNI dengan wajah penuh semangat. Sebagian mengenakan kemeja putih, sebagian berkain sederhana. Raka terdiam lama menatap foto itu. Ia merasa seolah-olah para pegawai itu sedang menatap balik kepadanya. Siapa mereka, Pak? Tanyanya. Mereka adalah para pegawai BNI generasi pertama, jawab Pak Darmawan. Nama mereka mungkin tak tercatat dalam buku sejarah nasional. Tapi mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Tanpa kerja keras mereka, BNI takkan bisa bertahan. Raka merasa matanya panas. Ia tahu orang-orang dalam foto itu mungkin sudah lama tiada, tetapi semangat mereka tetap hidup di dalam dinding museum ini. Arsip rahasia perjuangan. Di bagian terakhir ruangan, ada lemari kaca khusus dengan penjagaan ekstra. Di dalamnya tersimpan dokumen-dokumen rahasia. Surat edaran tentang peredaran ori, laporan pengiriman dana ke markas tentara, hingga telegram yang dikirim secara diam-diam ke daerah-daerah perjuangan. Pak Darmawan menatap arsip itu dengan hikmat. Raka, dokumen-dokumen ini dulunya bisa membuat seseorang dihukum mati jika jatuh ke tangan Belanda. Betapa berharganya mereka. Dan kini, kita bisa membacanya dengan tenang, berkat pengorbanan orang-orang yang menjaganya. Raka mendekat, membaca sebuah dokumen yang ditulis dengan mesin tik. Ada tanda tangan Margono Joyohadikusumo di bagian bawahnya. Dadanya bergetar. Ia merasa seolah sedang membaca suara langsung dari pendiri BNI. Refleksi Raka. Raka akhirnya menutup bukunya. Ia berdiri terpaku di tengah ruangan, dikelilingi benda-benda bersejarah itu. Baginya, museum ini tidak lagi sekadar ruangan dengan kaca-kaca pajang. Ia adalah ruang hidup, penuh suara masa lalu yang berbisik di telinganya. Pak, kata Raka pelan, saya merasa semua benda ini bukan mati. Mereka hidup. Mereka berbicara. Mereka menceritakan kisah perjuangan yang tidak pernah kita dengar di kelas. Pak Darmawan menepuk pundaknya. Itulah gunanya museum, Nak. Benda-benda ini adalah saksi. Mereka diam, tapi sekaligus bercerita. Dan tugas kita adalah mendengar suara mereka. Penutup narasi. Raka menatap sekali lagi ke sekeliling ruangan. Ori, buku catatan, mesin hitung, mesin tik, foto-foto, hingga arsip rahasia, semuanya menyatu dalam satu cerita besar, kisah bagaimana bangsa ini bertahan di tengah badai dengan keringat, disiplin, dan keberanian. Ia merasa bersyukur bisa berada di sini. Karena malam itu, ia tidak hanya belajar sejarah, tapi juga merasakan denyut jantung bangsa yang masih bergetar hingga kini. Menyusuri lorong waktu ekonomi Indonesia. Lorong museum sepi, hanya cahaya lampu kuning temaram yang menerangi jalan. Raka berjalan pelan di belakang Pak Darmawan, namun tiba-tiba langkahnya terhenti. Ia menatap sebuah ruangan dengan pintu setengah terbuka. Di dalamnya, ada meja kayu besar dengan mesin tik tua di atasnya. Kursi di depan meja kosong, seolah menunggu seseorang untuk kembali duduk. Raka merasa dadanya bergetar. Matanya berkunang, dan tanpa sadar, ia seolah ditarik ke masa lalu. Suara tik-tik-tik mesin tik terdengar samar, bercampur dengan suara orang berbicara cepat dalam bahasa Indonesia bercampur Belanda. Ketika ia berkedip, ruangan itu berubah. Kembali ke tahun 1946. Raka terbelalak. Ia tak lagi melihat museum modern, melainkan kantor bank di tahun 1946. Dindingnya penuh asap rokok, meja-meja dipenuhi dokumen, dan para pegawai muda sibuk mengetik serta menghitung uang. Seorang pemuda berseragam putih lusuh masuk terburu-buru. Kawan, kabar dari Yogyakarta. Kita harus segera kirim dana untuk pasukan di sana, Belanda makin mendesak. Raka melangkah lebih jauh, hatinya berdegup keras. Ia tahu dirinya hanya tamu di dunia masa lalu,
Tapi segalanya terasa nyata. Bau tinta, suara kertas, bahkan keringat para pegawai tercium jelas. Pegawai ban yang jadi pejuang. Seorang pegawai wanita dengan rambut disanggul rapi mengetik cepat di mesin tik. Ia berhenti sejenak, mengusap peluh, lalu menatap rekan-rekannya. Ingat, jangan sampai ada dokumen yang jatuh ke tangan Belanda. Kalau mereka tahu rencana kita, habislah Republik. Raka terpana. Ia sadar, orang-orang ini bukan sekadar pegawai. Mereka adalah pejuang tanpa senjata, tapi keberanian mereka tak kalah dari para prajurit di medan perang. Pak Darmawan, yang entah bagaimana ikut masuk dalam bayangan imajiner itu, menoleh pada Raka. Nak, kau lihat? Beginilah suasana sebenarnya dulu. Setiap hari penuh tekanan, setiap langkah penuh risiko. Tapi mereka tetap bekerja, karena mereka percaya pada Republik. Lorong waktu ke ruang kas. Suara langkah kaki membawa Raka ke ruang kas. Di sana, beberapa pegawai sedang menghitung tumpukan uang ori. Lembaran-lembaran sederhana itu ditata rapi, lalu dimasukkan ke dalam karung beras. Raka mengingat cerita Pak Darmawan di malam sebelumnya, tentang pegawai BNI yang menyelundupkan uang lewat karung beras agar bisa lolos dari pos Belanda. Kini ia melihatnya langsung. Seorang pegawai muda menepuk karung itu. Kalau ketahuan, kita bisa mati. Tapi kalau ini berhasil sampai Yogya, tentara kita bisa bertahan lebih lama. Raka merasa matanya panas. Ia ingin berteriak memberi semangat, tapi ia tahu ia hanya pengamat dari masa depan. Suara rakyat di pasar. Tiba-tiba suasana berganti lagi. Ia kini berada di sebuah pasar desa. Rakyat berkerumun, memperlihatkan lembaran ori dengan bangga. Lihat, ini uang Republik. Kita tidak perlu lagi pakai uang Belanda, seru seorang bapak kepada anaknya. Seorang ibu menolak pembayaran dengan gulden. Saya hanya terima ori. Kita harus dukung Republik. Raka menatap semua itu dengan haru. Ia melihat bagaimana ori bukan sekadar alat tukar, melainkan alat perlawanan. Setiap transaksi di pasar adalah deklarasi kecil, kami percaya pada Republik. Kembali ke kantor rapat. Sekejap kemudian, Raka mendapati dirinya di sebuah ruang rapat besar. Di meja panjang, duduk para tokoh penting, termasuk Margono Joyo Hadikusumo. Wajah mereka tegang, diskusi berlangsung panas. Kita harus tetap edarkan ori meski Belanda menekan. Ini bukan hanya soal uang, ini soal harga diri bangsa, ujar Margono dengan suara mantap. Raka terpaku. Ia merasa seperti sedang menonton adegan film sejarah, tapi dengan intensitas yang jauh lebih nyata. Ia bisa merasakan semangat di ruangan itu, semangat untuk bertahan meski masa depan gelap. Pak Darmawan berbisik di telinganya, inilah detik-detik yang menentukan arah bangsa, Raka. Di ruangan seperti ini, masa depan kita diputuskan. Kembali ke masa kini. Suara mesin tik perlahan memudar, keramaian pasar hilang, dan ketika Raka membuka mata, ia kembali berdiri di museum. Ruangan itu kembali sepi, mesin tik kembali diam, dan foto-foto tua menatapnya dari dinding. Ia terhuyung sejenak, lalu menoleh ke Pak Darmawan. Pak, apakah barusan saya bermimpi? Pak Darmawan menatapnya dengan lembut. Tidak, Nak. Kau baru saja mendengar suara sejarah. Kadang, sejarah berbicara bukan lewat buku, tapi lewat ruang dan benda. Museum ini adalah lorong waktu. Dan kau baru saja melewatinya. Refleksi Raka. Raka terdiam lama. Ia merasa tubuhnya masih bergetar, seolah baru kembali dari perjalanan jauh. Pat, saya jadi sadar, perjuangan bangsa kita tidak hanya ada di medan perang. Ia juga ada di meja kerja, di ruang kas, di pasar rakyat. Semua orang, sekecil apapun perannya, ikut membangun Republik. Pak Darmawan tersenyum bangga. Itulah yang sering dilupakan orang, Nak. Kita terlalu sering mengagungkan senjata, padahal ekonomi adalah urat nadi perjuangan. Dan Museum BNI adalah bukti hidupnya. Penutup narasi. Raka melangkah keluar dari ruangan itu dengan hati yang lebih kokoh. Baginya, Museum BNI bukan lagi sekadar tempat melihat benda kuno. Ia adalah mesin waktu yang menghubungkannya langsung dengan jiwa bangsa. Malam itu, ia berjanji dalam hati, apapun yang terjadi, ia akan menuliskan kisah ini.
Supaya generasi mendatang bisa ikut menyusuri lorong waktu, mendengar suara masa lalu, dan merasakan detak jantung perjuangan yang tak pernah padam. Warisan untuk generasi mendatang. Udara dini hari terasa lembab ketika Raka dan Pak Darmawan akhirnya berdiri di halaman depan gedung Museum BNI. Lampu jalan berpendar samar, memantulkan bayangan gedung putih yang kokoh meski dimakan usia. Kota Jakarta sudah mulai hening, kendaraan berkurang, hanya sesekali terdengar suara motor melintas di kejauhan. Raka menatap gedung itu lama, seolah enggan berpaling. Perjalanannya menyusuri ruang demi ruang telah membuka matanya. Ia merasa baru saja menjalani perjalanan lintas waktu, dari kolonial, revolusi, hingga era modern. Dan kini, ia berdiri di persimpangan, antara masa lalu yang kaya cerita, dan masa depan yang menanti untuk ditulis. "Pak," ucap Raka lirih, "museum ini seperti hati yang berdetak." Ia tidak hanya menyimpan sejarah, tapi juga menghidupkan kembali semangat bangsa. Pak Darmawan tersenyum hangat, matanya menatap muridnya dengan bangga. "Kau akhirnya mengerti, Raka. Itulah mengapa warisan seperti ini penting dijaga. Karena museum bukan hanya untuk mengenang masa lalu, tapi juga untuk memberi arah pada masa depan." Museum sebagai jendela bangsa. Pak Darmawan melanjutkan dengan suara pelan namun mantap. "Coba bayangkan, Nak, jika suatu hari museum ini lenyap, diganti gedung modern tanpa jejak sejarah, apa yang tersisa dari identitas bangsa kita? Generasi muda akan tumbuh tanpa tahu bagaimana ekonomi republik dibangun. Mereka akan mengira bahwa kemerdekaan hanya soal perang, padahal ada perjuangan sunyi di balik meja kerja." Raka mengangguk. Ia sadar, museum ini adalah jendela bangsa. Dari sinilah anak-anak, pelajar, mahasiswa, bahkan masyarakat umum bisa melihat bagaimana republik bertahan. Setiap koleksi adalah potongan puzzle yang menyatukan gambaran besar perjuangan Indonesia. Pesan dari masa lalu. Raka kembali teringat pada bayangan yang ia alami di ruangan mesin tik, suara para pegawai, wajah penuh semangat, dan rakyat yang bangga menggunakan ori. Semua itu masih terasa nyata di hatinya. "Pak, sepertinya benda-benda di museum ini menyimpan pesan," ucap Raka dengan nada serius. "Benar, Nak," jawab Pak Darmawan. "Pesannya sederhana tapi dalam, jangan pernah melupakan bahwa kemerdekaan harus dijaga, tidak hanya dengan senjata, tapi juga dengan kemandirian ekonomi. Karena tanpa ekonomi yang kuat, kemerdekaan akan rapuh." Harapan untuk generasi muda. Pak Darmawan lalu menatap Raka lekat-lekat. "Kau masih muda, Raka. Kau dan generasimu adalah penerus bangsa ini. Tugasmu bukan hanya membaca sejarah, tapi menjadikannya kompas untuk masa depan. Museum ini adalah warisan untukmu, untuk kalian semua, agar tidak tersesat." Raka menarik napas panjang. Ia merasa berat, tapi sekaligus terhormat. Ia berjanji dalam hati akan menulis kisah museum ini dengan sebaik-baiknya, agar lebih banyak orang tahu. Bukan hanya sebagai tugas akademis, tapi sebagai panggilan jiwa. Nilai sejati museum. Di depan gerbang, Raka menoleh sekali lagi ke gedung putih itu. Kini ia tidak melihatnya sebagai bangunan tua yang rapuh. Ia melihatnya sebagai penjaga jiwa bangsa. "Pak," ucapnya dengan suara bergetar, "saya rasa museum ini bukan hanya milik BNI, tapi milik seluruh Indonesia. Ia adalah bukti bahwa bangsa ini bisa berdiri di atas kaki sendiri." Pak Darmawan tersenyum bijak. "Kau benar, Nak. Museum ini adalah monumen tanpa patung." Ia tidak menjulang tinggi, tapi ia kokoh di hati. Dan selama ada yang mau datang, membaca, dan mendengar, semangat itu akan tetap hidup. Refleksi Raka. Langkah mereka perlahan menjauh dari gedung. Namun di hati Raka, perjalanan barusan akan tinggal selamanya. Ia merasa telah bertemu dengan jiwa bangsanya sendiri, jiwa yang lahir dari keringat, air mata, dan mimpi tentang kedaulatan. Ia berbisik pada dirinya sendiri, "Aku akan menjaga kisah ini. Aku akan menulisnya, agar generasi setelahku tahu. Supaya mereka tidak lupa bahwa Museum BNI adalah cermin perjuangan bangsa." Penutup rangkaian narasi. Fajar perlahan menyingsing di langit timur. Cahaya oranye keemasan jatuh di dinding museum, membuat gedung itu tampak semakin agung. Raka berhenti sejenak, menatapnya dengan rasa haru.
Di hatinya, ia tahu, Museum BNI bukan sekadar bangunan bersejarah. Ia adalah warisan, amanah, dan pengingat abadi bahwa kemerdekaan bangsa ini pernah diperjuangkan dengan tinta, kertas, dan keberanian yang tak mengenal kata menyerah. Dan dengan itu, perjalanan mereka malam itu berakhir. Namun cerita Museum BNI akan terus hidup selama ada yang mau mendengarnya dan mewariskannya pada generasi mendatang. Museum BNI 1946 bukan sekadar gedung tua di kawasan Kota Tua Jakarta. Ia adalah saksi bisu lahirnya kedaulatan ekonomi bangsa, tempat di mana ori pertama kali diedarkan, dan benteng perjuangan ketika Republik masih rapuh. Di balik dindingnya yang kokoh, tersimpan kisah pegawai BAN yang bekerja dengan keberanian seorang pejuang, rakyat yang setia menggunakan ori sebagai simbol perlawanan, hingga arsitektur yang menjadi saksi perubahan zaman. Kini, museum ini berdiri sebagai warisan berharga, pengingat bahwa kemerdekaan tidak hanya dibangun dengan senjata, tetapi juga dengan tinta, angka, dan kerja keras tanpa pamrih. Generasi kini dan mendatang memiliki tugas untuk menjaga warisan itu. Karena selama Museum BNI tetap hidup dalam ingatan, semangat perjuangan bangsa tidak akan pernah padam.